Haleluya. Yang Kristen bilang amin. Sama-sama bilang saya bangga jadi anak Tuhan Yesus. Gereja kita adalah gereja mujizat. Sama-sama bilang gereja ini gereja mujizat. Gereja ini gereja sukacita. Sama-sama bilang gereja ini gereja sukacita. Dan yang ketiga, gereja ini gereja penginjilan. Sama-sama bilang gereja penginjilan. Yang pertama gereja apa saudara? Mujizat. Yang kedua gereja apa? Sukacita. Yang ketiga gereja apa? Penginjilan. Yang keempat gereja apa saudara? Gereja keluarga. Sama-sama bilang gereja keluarga. Kenapa kita pertama kali 18 tahun yang lalu waktu gereja ini mau dibangun. Maka yang pertama Tuhan jelaskan buat saya, gereja tidak bisa dibangun kecuali dengan visi. Gereja bukan dibangun dengan uang, gereja bukan dibangun dengan batu bata, semen dan apapun, gereja dibangun dengan visi. Lalu Tuhan tanya sama saya, seandainya kamu mau bangun gereja, gereja dengan visi apa yang kau mau bangun? Lalu saya doa minta visi dari Tuhan dan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Gereja ini bukan just another church. Gereja ini tidak pernah bersaing dengan gereja siapapun. Karena gereja kita menyadari kita bagian dari kerajaan Allah. Amin. Dan tujuan kita untuk menegakkan kerajaan Allah ini dalam kebenaran dan kasih. Kita harus hidup benar, tapi gak suka menghakimi orang, gak suka menjelekkan orang. Tapi kita selalu dalam kasih, sama-sama bilang dalam kasih. Setelah mission and vision statement ada. Lalu Tuhan tanya lagi sama saya. Apa tiang penopang gereja ini? Gereja apa yang kau mau bangun? Baru kemudian saya berdoa minta Tuhan arahkan. Dan 4 hal ini Tuhan taruh dalam hati saya yang menjadi passion dalam hidup saya. Yang pertama, gereja harus tempat di mana mujizat Tuhan terjadi. Karena kalau gereja sudah tidak lagi terjadi mujizat, maka namanya bukan gereja tapi Karang Taruna. Tempat orang kumpul-kumpul dan senang-senang. Tetapi gereja ini bernama mujizat. Kenapa? Karena Alkitab berkata kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang pada hadiratnya dan itulah mujizat. Dan di mana Yesus dimuliakan, perkara dahsyat pasti terjadi. Makanya buku yang kita launching persis di Pekan Suci Paskah dan HUT Gereja adalah ceritakan kemuliaan dan perbuatan yang ajaib. Karena yang saya rindu, jemaat-jemaat adalah orang yang mengalami kemuliaan Tuhan. Seorang nggak terlalu ngerti doktrin gereja, it's okay. Saya mungkin pendeta yang agak lain daripada yang lain. Orang-orang bilang, wah kalau nggak tahu doktrin gereja nanti repot, nanti begini. Buat saya, saudara nggak tahu doktrin gereja nggak apa-apa. Ada orang-orangnya yang akan bicara tentang doktrin gereja. Tapi yang penting saudara punya hati cinta Yesus, mengasihi Yesus. Dan hidup dalam kemenangan dan mujizat setiap hari. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya percaya mujizat. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang pertama dia percaya mujizat. Dan yang kedua dia tahu setiap hari adalah hari mujizat buat hidupnya. Jadi kalau orang bilang mujizat sudah tidak terjadi lagi, bilang karena kita bisa hidup karena mujizat. Yang kedua, gereja ini bernama sukacita. Kenapa gereja ini gereja sukacita? Karena kita tahu jika Allah ada di dalam kita, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai ada lagunya. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita bersuka cita bukan karena gak ada masalah. Kita bersuka cita karena kita tahu Yesus selalu baik dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan dia meriah. Gereja ini gereja penginjilan. Kenapa gereja penginjilan? Karena kita tahu persis kita diselamatkan karena Injil. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya diselamatkan karena Injil. Sama-sama bilang saya diselamatkan karena Injil. Karena itu setiap jemaat di gereja ini saya beri nama penginjil. Setiap hari Minggu saya berkhotbah di sini, saya bukan berpikir berkhotbah pada jemaat. Tapi rahasianya saya kasih tahu di ulang tahun ke-18.
Setiap kali saya berkhotbah setiap minggu, yang dalam pikiran saya sedang memimpin Kongres Penginjil Nasional setiap hari Minggu. Yang tepuk tangan dia ngerti, yang gak tepuk tangan dia bingung. Sekarang saya buka rahasianya, setiap minggu saya berkhotbah. Saya bukan persiapkan khotbah gembala buat jemaat. Tapi saya khotbah mempersiapkan diri untuk berbagi dalam Kongres Penginjil Nasional yang berlangsung setiap hari Minggu. Karena buat saya, saudara penginjil, hari Senin saudara masing-masing ke kantor saudara, masing-masing ke kampus saudara, masing-masing ke sekolah saudara, harus menginjil. Terima kasih buat 7 orang yang bilang amin. Sisanya dia bingung. Hari Senin saudara kembali ke tugas saudara, saudara kembali ke lingkungan saudara, saudara kembali ke kampus saudara, saudara kembali ke bisnis saudara, saudara harus jadi penginjil. Karena kita bilang kamu adalah terang dunia. Kita menginjil lewat apa? Lewat semangat, lewat kasih, lewat sukacita, lewat kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, gereja ini bernama gereja keluarga. Kenapa gereja keluarga? Karena di sini seperti Pastor Geren bilang tadi, tidak ada diktator, tidak ada tuan besar. Semua kita keluarga. Kalau ada yang salah, saling menopang, saling menguatkan, saling membangun, saling mengingatkan, saling memberi nasihat. Gak usah apa-apa tersinggung, gak usah apa-apa sakit hati, gak usah apa-apa saling memojokkan, gak usah kumpulan tersendiri, kumpulan. Kan gereja-gereja tertentu ada kumpulan yang Batak kumpul sama yang Batak. Yang Manado kumpul sama yang Manado. Tinggal yang Manado bilang itu Batak-Batak itu Manado itu. Itu lagi itu Jawa-Jawa itu. Tapi di gereja kita semua keluarga. Karena kita diselamatkan karena anugerah. Yang saja katakan amin. Tapi gereja keluarga itu juga berarti setiap kita memperhatikan keluarga dengan baik. Pak, jadilah imam yang kudus dalam keluarga. Bu, jadi istri yang luar biasa. Ibu ingin jadi ratu dalam keluarga? Perlakukan suamimu seperti raja. Karena kalau suamimu raja, maka engkau ratu dalam keluarga. Tapi kalau kau perlakukan suamimu seperti tukang beca, lu bini tukang beca, Bu. Kalau sebentar-bentar maki laki lo, seperti bahasa roh cuma kedengaran suaranya. Saya berdoa supaya setiap istri perlakukan suaminya dengan baik. Gak ada yang bilang amin, gak apa-apa. Supaya setiap istri perlakukan suaminya dengan baik. Lumayan mulai ada yang sadar. Supaya istri perlakukan suaminya dengan baik. Dan setiap suami perlakukan istrinya dengan baik. Lihat laki-laki emang hebat ya. Di gereja ini laki-laki memang juara. Setiap suami perlakukan istrinya dengan baik. Beda aminnya beda. Saya ulangin, ini kita nggak janjian nih. Setiap suami memperlakukan istrinya dengan baik. Setiap suami memperlakukan istrinya dengan baik. Setiap istri memperlakukan suaminya dengan baik. Dan nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nih ya, ini nggak janjian ya. Setiap suami memperlakukan istrinya dengan baik. Ini nggak dibuat-buat loh. Keluar dari hati yang terdalam. Semua suami memperlakukan istrinya dengan baik. Semua istri harus memperlakukan mertuanya dengan baik. Kok lain pendeta? Skenarionya kayaknya tadinya nggak gitu. Saya udah siapin yang lain, mertua ya susah juga bilang amin kalau itu. Setiap istri dia harus perlakukan suaminya dengan baik. Setiap orang tua harus bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan setiap anak-anak jangan bikin kecewa orang tuamu. Karena anak-anak yang taat dan dengar-dengar pada orang tuanya, berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Gereja kita bernama gereja apa saudara? Gereja mujizat. Gereja kita bernama gereja apa? Sukacita. Yang ketiga gereja kita bernama gereja apa?
penginjilan. Yang keempat, gereja kita bernama gereja keluarga. Visi gereja kita menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Amin. 4 tiang penopang gereja. Gereja mujizat, gereja sukacita, gereja penginjilan, dan gereja keluarga. Ayo sama-sama bilang, gereja mujizat, gereja sukacita, gereja penginjilan, gereja keluarga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan lupa, 18 tahun gereja ini berdiri bukan berarti nggak ada masalah. Gereja kita salah satu gereja yang paling sering viral. Pendeta, saudara, pendeta yang paling sering diserang orang. Ketik aja Gilbert ngomongin dong. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja ini bisa berdiri bukan karena Gilbert kuat. Gereja ini bisa berdiri bukan karena gembala saudara hebat. Tapi gereja ini bisa berdiri karena visi gereja ini adalah visi dari Tuhan. Yesus sendiri yang bilang, upon this rock I will build my church. Even gates of hell shall not prevail on it. Pintu gerbang maut sekalipun tidak bisa mengalahkannya. Karena kalau visi gereja jelas, visi gereja yang membawa pada seluruh kehendak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini, secara kalender gereja dia bernama Silent Saturday. Atau terjemahan Indonesianya bilang Sabtu Sunyi. Jadi ada malam Getsemani, ada Jumat Agung, ada Minggu Paskah, ada banyak orang pikir Sabtu santai. Tapi Sabtu ini bukan Sabtu santai. Kenapa ulang tahun gereja kita selalu buat di Silent Saturday atau Sabtu Sunyi? Karena ini ulang tahun gereja ke-18. Kata Pastor Geren tadi, usia 18 itu usia udah dewasa, saudara mesti tahu rahasianya. Jangan saudara kalau ditanya orang, pendeta lu aneh banget sih. Masa ulang tahun gereja dibikin pas Silent Saturday? Atau kalau orang tanya, pendeta lu aneh banget sih. Lagi sibuk-sibuknya Paskah, kok ada ulang tahun gereja? Yang pertama, karena memang 18 tahun yang lalu, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center berdiri di sebelah di Tamrin City. Persis di masa Paskah. Tapi kenapa diadakan di Silent Saturday? Siapa saudara yang masih ingat pengakuan iman rasuli? Disalibkan, mati dan dikuburkan. Mati dan dikuburkannya hari apa? Rabu. Jumat. Mati dan dikuburkan hari apa? Jumat. Turun ke dalam kerajaan maut. Hari apa dia turun dalam kerajaan maut? Hari Sabtu. Itu sebabnya disebut Silent Saturday. Lalu kalau saudara tanya, what is the purpose? Kenapa dia harus turun dalam kerajaan maut? Tuhan memberi kunci kerajaan dunia ini kepada siapa? Kepada Adam. Tuhan bilang kepada Adam, usahakanlah. Adamlah yang beri nama kepada setiap binatang dan sesuai dengan namanya, begitulah sifat binatang itu. Setuju? Tapi kemudian Adam jatuh dalam dosa. Adam kemudian melanggar perintah Tuhan. Tuhan tanya sama Adam, Adam, where are you? Dia bilang, di sini aku Tuhan, sembunyi. Tuhan tanya, kenapa kamu sembunyi? Aku telanjang. Dari mana kamu tahu kamu telanjang? Kamu makan buah itu ya? Dia nggak bilang iya, dia nggak bilang enggak. Perempuan yang kau tempatkan.
Orang berdosa senangnya nyalahin orang. Mulai saat Adam berontak dengan Tuhan, tanpa Adam sadari, Adam melakukan sesuatu yang sangat fatal. Kunci kerajaan dunia ada di tangan setan. Kalau saudara tanya sama saya, apa dasarnya, apa buktinya? Tidakkah saudara ingat? Waktu setan bilang sama Yesus, lihatlah kerajaan dunia ini. Semuanya ini aku berikan kepadamu, jika engkau mau sujud menyembah aku. Halo? Kira-kira setan bisa bohong sama Yesus nggak? Halo? Bu, setan bisa bohong sama Yesus nggak? Pak, setan bisa bohong sama Yesus nggak? Adik-adik muda, setan bisa bohong sama Yesus nggak? Hah? Pak, setan bisa bohong pada Yesus, Pak? Bapak bisa bohong sama istri, Pak? Kalau itu aja ketawa-ketawa. Setan gak bisa bohong sama Yesus. Siapa yang setuju setan gak bisa bohong? Karena kalau setan bohong sama Yesus, Yesus akan tetap setan dan bilang, enak aja kau ngomong demikian. No. It's mine. Tapi Yesus diam. Karena setan sedang bernegosiasi. Dia sedang bilang sama Yesus, kau gak usah naik ke atas kayu salib. Kita ambil jalan pintas. Engkau sujud menyembah aku, engkau dapat seluruh kerajaan ini. Tapi Yesus bilang ada tertulis, kita harus menyembah Allah saja. Berarti kunci kerajaan ada di mana? Kunci kerajaan ada di mana? Otak saudara itu lagi mikirin, gue dibagi gak itu kantor kuenya ya. Buat apa anaknya tadi potong-potong kalau gak dibagi? Udah. Bagi, la ilaha illallah ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Berarti kunci kerajaan dunia ada di mana saudara? Ada di mana? Bagaimana Yesus mengambilnya? Setelah Yesus bayar harganya. Ingat, setan maut tidak pernah bisa mengambil mayat Yesus. Tidak pernah bisa mengambil nyawa Yesus. Makanya Yesus harus menyerahkan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Waktu dia menyerahkan kepada Bapa, berarti dia melewati segala kuasa maut. Iblis mulai gemetar. Dan hari Sabtu yang disebut Silent Saturday, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Kerajaan itu goncang. Dia tarik kunci dari tangan iblis. Dan untuk itu kemudian dia berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah Bapa serahkan kepadaku. Sekarang pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau saudara tanya sama saya, kenapa gereja kita merayakan ulang tahun persis di Silent Saturday? Karena di sinilah Yesus ambil kunci. Dan dia berikan kunci itu kepada kita. Sekarang semua begini. Buka tangan saudara. Ada apa di tangan saudara? Ada garis-garis kehidupan. Saudara, ini jemaat kurang apostolik, kurang profetik. Saudara kayak gereja tradisional gitu. Ini kan kita nih gereja apostolik profetik. Ngomongnya nggak boleh ngomong bahasa dunia, mesti bahasa langit. Gue tadi belum sempat cuci tangan, pendeta. Di tangan saudara ada apa? Sama-sama bilang ada kunci. Sama-sama bilang di tangan saya ada kunci. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Waktu saudara takut, waktu saudara khawatir, open the palm of your hands.
Buka tangan saudara. Dan mulai imani. Di tangan saya ada kunci. Kalau saya khawatir, maka itu yang menimpa saya. Kalau saya bimbang, kalau saya ragu, kalau saya takut, kalau saya cemas, itu yang akan menjajah saya. Tapi kalau saya percaya, kalau saya beriman, kalau saya yakin, saya bersemangat, itu juga akan terjadi dalam hidup saya. Karena sesuai dengan iman saya akan jadi pada saya. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara dan bilang, di tangan saya ada kunci. Sama-sama bilang, di tangan saya ada kunci. Kalau saudara tanya sama saya, gembala, gereja seperti apa yang kau inginkan? Maka yang saya ada dalam pikiran saya, yang saya mau bagikan buat saudara. Gereja yang saya ingin bangun di dalam terang Tuhan adalah gereja di mana orang-orangnya menyadari di tangan saya ada kuasa. Kuasa yang bukan terjadi karena kemampuan saya, bukan karena kelebihan saya, bukan karena jasa saya, bukan karena kepintaran saya. Tapi kuasa yang diberikan karena Roh Kudus turun ke atas kita. Kita diberikan kemuliaannya, kita diberikannya kedahsyatannya, sehingga kita tidak perlu gentar dan takut karena kita percaya kalaupun 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Haleluya. Sama-sama bilang, di tangan saya ada kunci. Sama-sama bilang, di tangan saya ada kunci. Sama-sama bilang, di tangan saya ada kunci. Saya tidak perlu takut. Bilang sama sebelah saudara, kalau kau takut kau bodoh. Saya sebetulnya mau bilang dungu, tapi gak enak sama Rocky Gerung. Ada seorang kakek tua. Daerah itu terkenal bahwa dia orang yang paling berhikmat. Dan tiba-tiba seorang muda ingin mencobai hikmatnya. Dia bawa anak burung yang kecil. Anak burung merpati. Lalu dia bilang, Opung. Opung terkenal sebagai orang yang paling berhikmat di kampung ini. Bisakah Opung tahu? Anak burung di tangan saya ini hidup atau mati? Opung menatapnya dan berkata, anak muda, kuasanya ada di tanganmu. Karena kalau aku katakan hidup, aku akan menekan anak burung itu dan anak burung itu mati. Dan kalau aku bilang mati, engkau akan melepaskan anak burung itu dan membiarkannya terbang. Itulah hidup kita. Kalau kau sebentar-bentar bilang matilah aku, mati beneran. Tapi kalau kau setiap kali berkata aku percaya, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan kuatkan, Tuhan lakukan perkara besar, itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Kalau saudara pengen tahu apa yang ada dalam hati saya, kenapa setiap hari Minggu saya berkhotbah buat saudara. Setiap hari kita ada program bernama Semangat Pagi. Sekitar 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kita launching buku. Di YouTube saya, di Facebook saya. Kadang-kadang saya wawancarai orang. Kadang-kadang ada khotbah-khotbah yang saya upload. Kadang-kadang ada puji-pujian yang saya upload. Kalau saudara tanya sama saya, what is your vision? Sebagai jemaat yang Tuhan kirim untuk digembalakan oleh pendeta. Kami mau tahu, what is your dream? Maka hanya ini yang saya mau bilang sama saudara. Doa saya dan kerinduan saya. Supaya setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, jemaat yang oleh Tuhan percaya saya gembalakan, dia menyadari bahwa hidupnya ada kuasa. Di tangannya ada kunci. Kunci kerajaan sorga. Yesus bilang sama Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga.
Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Di usia gereja yang ke-18. Doa saya setiap saudara pulang. Saudara-saudara yang ada di rumah selesai dengan program ini. Saudara menyadari di tangan saya ada kunci. Saya nggak mau mengeluh. Saya nggak mau panik. Saya nggak mau takut. Saya nggak mau cemas. Tuhan saya besar. Tuhan saya dahsyat. Yesus saya sudah mati menyelesaikan semuanya. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke sorga memberikan kuasa buat saya. Sehingga saya hidup dalam kemuliaannya lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Buka kitab kita sama-sama. Tadi belum khotbah. Tadi belum khotbah. Itu tadi baru ucapan selamat ulang tahun. Terima kasih buat ketua BPD, terima kasih buat ketua BPP GBI, terima kasih buat ketua PGI, terima kasih buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang berkenan menyampaikan selamat ulang tahun. Buat saya sangat berarti. Ada rekan saya Mel Atok dari NTT, hamba Tuhan yang juga kacau-kacau itu. Bikin gara-gara terus juga di haleluya. Saya senang sama orang gila-gila begitu ya kan. Lalu ada Pendeta Gideon Simanjuntak, hamba Tuhan yang buat saya cukup saya hormati. Dia mulai pelayanannya dari ketua choir. Choir mana choir? Nah itu tuh. Satu orang choir bisa jadi Gideon Simanjuntak. Ini semuanya ini nih. Jadi hamba-hamba Tuhan hebat semua kamu. Kalaupun kamu gak bisa jadi hamba Tuhan yang hebat, minimal kamu menikah sama hamba Tuhan yang hebat. Haleluya, ya toh? Puji Tuhan. Lalu ada siapa lagi tadi itu? Ada Jonathan Setiawan, seorang anak muda yang saya tahunya dia tadinya drummer di gereja ayahnya di Solo, tapi sekarang mengembalakan gereja luar biasa. Lalu Pendeta Juan Mogi, anak dari Pendeta W. Mogi, juga orang biasa, orang sederhana. Tapi kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Saya sungguh kagum dengan success story orang-orang hebat yang tadi memberi ucapan selamat. Kita doakan hal-hal yang luar biasa boleh Tuhan nyatakan. Amin. Great. Kalau ada Philip Mantova juga. Dia menantu dari yang tadinya gembala lebih dulu adalah ayahnya. Ayah mertua saudara-saudara. Tapi sekarang gerejanya juga maju luar biasa. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tapi gerejanya luar biasa. Cuman satu aja yang saya masih bingung. Ini urusan apa panitia tidak menghubungi kawan saya satu namanya Michael Gunawan. Dia hamba Tuhan yang saya juga hormati, saya kagumi. Usianya masih muda tapi pelayanannya penuh dengan terobosan yang dahsyat. Dan saya percaya di akhir zaman ini anak-anak muda akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Geren, Gravens akan juga dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Mamanya juga, haleluya. Puji Tuhan ya kan. Saya juga doa nanti Anaya, Avia. Karena Alkitab bilang anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Amin. Saya kalau lihat Philip saya jadi ingat Excel. Mana Excel itu? Karena Philip itu menantu pendeta. Jadi saya lihat Excel, wah bentar lagi jadi Philip Mantova ini. Jadi Excel Mantova dia ya kan, haleluya. Puji Tuhan. Nah kalau saya boleh beri judul, dalam HUT gereja ke-18 saya sengaja mulai KKR HUT gereja kita jam 4 sore. Karena saya mau khotbah 5 jam. Saya takut kalau saya mulai jam 7 sudah pulang jam 12 malam. Kalau jam 4, 5, jam 9 masih oke kan? Masih oke. GI belum bubar. Sehingga saya beri judul bersyukur adalah kekuatan. Terima kasih buat 9 orang yang bilang amin. Bersyukur adalah kekuatan. Kalaupun saya nggak khotbah, saya percaya ini udah cukup buat saudara. Kalaupun selesai ini saya turun, sebetulnya you got the message. Cuman kalau saya langsung turun, apa kata orang? Gilbert tadi khotbah apa? Nggak tahu dia ngomong-ngomong, dia kasih judul, dia turun.
Kayaknya dia udah mulai tua kali, ada yang goyang di otaknya tuh. Dulu dia khotbah gitu. Sekarang dia kasih judul, dia turun. Jadi sebetulnya bersyukur adalah kekuatan, sudah cukup untuk menjadi kekuatan buat kita. Kalau satu kalimat ini kau renungkan, hasilnya luar biasa. Bu, bersyukur adalah kekuatan. Pak, bersyukur adalah kekuatan. Para pengusaha, para pedagang, ASN, bersyukur adalah kekuatan. Adik-adik muda, rekan-rekan remaja, bersyukur adalah kekuatan. Berarti kalau kita mau kuat, kita harus bersyukur. Karena kita sudah diberi kuasa. We are not loser. Kita bukan orang-orang pecundang, kita bukan orang-orang lemah. Kalaupun kita dihantam oleh badai, kita berdiri tegak dan berkata, saya tetap akan bersyukur. Karena saya tahu di ujung jalan kepastian saya, ada kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju sama saya bilang, saya mau bersyukur. Yang setuju sama saya bilang, saya mau bersyukur. Mengeluh, bersungut, stres, membuat kita lemah. Bahkan kalau boleh pakai bahasa saya bilang membuat kita KO. Tapi orang-orang bersyukur nggak ada matinya. Karena orang-orang bersyukur ada saja berkatnya, ada saja mujizatnya, ada saja campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Kalau ibu menatap saya dan berkata, pendeta suami saya udah gak pulang 2 hari. Pendeta suami saya kasar, pendeta suami saya mengecewakan saya. Jawaban saya sederhana, Bu, bersyukur. Jadi saya mesti bersyukur suami udah 2 hari gak pulang. Haleluya Tuhan, 2 hari dia gak pulang. Kita bukan bersyukur karena 2 hari dia gak pulang. Tapi kita bersyukur karena Tuhan pasti sediakan kemenangan. Pendeta kata, dokter saya terserang kanker. Bu, bersyukur. Tuhan terima kasih kanker. Berarti saya sebentar lagi mati, haleluya. Bukan, Bu. Kita bukan bersyukur buat kankernya. Tuhan, aku bersyukur, kata dokter, aku kanker. Tapi kanker hanya sebuah nama. Yesus nama dan segala nama yang dapat menghancurkan kanker itu. Amin. Anak Tuhan tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Sama-sama bilang, Tuhan saya terlalu besar. Sama-sama bilang, Tuhan saya terlalu besar. Tidak ada alasan buat saya untuk tidak bersyukur. Siapa yang setuju? Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, Tuhan saya terlalu besar. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tuhan saya terlalu besar. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Haleluya. Klik. 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia. Yang apa saudara? Yang apa saudara? Yang apa saudara? Kira-kira kalau Paulus bilang aku bersyukur kepada Dia menguatkan aku. Artinya dia menghadapi badai, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi tekanan, dia menghadapi peperangan, dia menghadapi situasi yang sejujurnya membuat dia berpikir aku kayaknya gak mungkin kuat. Kali itu dia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Karena di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang penuh tantangan, di masa-masa yang sepertinya tidak ada jalan keluar, di masa-masa yang sepertinya aku ada dalam keadaan yang begitu menakutkan, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya mau kuat saya harus bersyukur. Maaf. Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, gembala gue ini memang gak ada empatinya barang dikit. Karena hari ini saya mau ngomong, nangis gak akan tolong engkau. Bu, saya tahu para psikolog dan para psikiater berkata, kalau memang semua pintu tertutup, gak ada jalan, nangislah. Nangis menyalurkan emosi dan itu menolong kita. Untuk membuang segala vibe yang negatif keluar dari dalam diri kita. Saya bukan seorang psikiater, saya bukan psikolog.
Saya hamba Tuhan. Apa yang saya tabur bukan apa yang sesuai dengan psikolog dan psikiater katakan. Tapi apa yang saya katakan, apa yang firman Tuhan mau katakan. Sorry kalau saudara psikiater dan psikolog. Saya bukan tidak menghargaimu, tetapi izinkan saya bukan ada di kelasmu. Sehingga aku mengajarkan hal yang berbeda. Saya cuma mau bilang. Nangis hanya membuat engkau lemah. Kalau nangis bisa membuat engkau kuat, maka hari ini saya pimpin saudara untuk semua menangis. Mari kita semua menangis dengan nada E. Curhat. Hanya bikin kau lemah. Bu, mungkin ibu menatap saya dan berkata, para pedagang juga kadang-kadang gak ngerti perasaan para wanita sih. Para wanita kan begitu pada yang memang curhat-curhat supaya dapat kepuasan gitu. Kayaknya kuat gitu. Tapi curhatmu kadang-kadang membuat kau tambah liar pikirannya. Apalagi kalau yang dicurhatin senang mancing. Jadi terus gimana? Terus jadi gimana? Kalau gue jadi lu terlalu sabar orangnya. Kalau gue jadi lu, gue gigit tuh orang. Sekali lagi, saya bukan psikolog. Saya bukan psikiater. Saya minta maaf untuk para ahli yang bernama psikolog dan psikiater. Mungkin cara keluar kita, jalan keluar kita berbeda. Tapi karena saya hamba Tuhan, saya bukan seorang motivator, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater. Saya tetap ada panggilan saya sebagai seorang pendeta. Dan yang saya baca dalam Alkitab. Paulus bilang begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Sehingga yang saya pelajari, dengan bersyukur kita kuat. Dengan bersyukur kita mampu menghadapi tantangan. Dengan bersyukur kita diberikan semangat melewati masa-masa yang sukar. Dengan bersyukur kita mendapatkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dengan lain kata, Paulus mau curhat tentang dirinya. Rasanya aku juga gak kuat. Karena dialah yang pernah berkata, aku mengalami karam kapal. Aku dicambuk. Aku melewati aniaya. Tapi aku ada sebagaimana aku ada karena anugerahnya. Sehingga waktu Paulus ngomong sama Timotius. Anak rohaninya masih muda, dia katakan aku bersyukur kepada Dia. Yang menguatkan aku. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia. Dan mempercayakan pelayanan kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat. Dan seorang penganiaya. Dan apa saudara? Bu. Suamimu ganas nggak, Bu? Pak. Kalau kita sama laki-laki kadang-kadang nggak usah ngomong. Cuma tinggal angkat alis aja. Semuanya tahu. Pak. Istri ganas, Pak. Tergantung situasi ekonomi, Pak. Kalau gajian telat. Dipotong kasbon. Anak-anak belum bayar uang sekolah. Rumah bocor. Gas habis. Mau pakai gas melon takut meledak. Kalau di Papua biasa itu istilah itu. Tante jangan ganas. Ganas. Kalau ibu-ibu lain lagi bilang ganas, pendeta. Zaman sekarang perempuan pinggir jalan itu yang ganas, pendeta. Gak boleh lihat laki-laki. Hai. Saya mau bilang.
Paulus itu apa saudara? Penghujat. Enggak. Yang bilang ganas enggak salah. Karena nanti ketiganya ganas. Paulus siapa saudara? Penghujat. Siapa dia? Penjahat. Siapa dia? Ini dia. Ganas. Jadi kalau saudara menghadapi penghujat, penjahat, ganas. Bersyukur. Karena syukur yang akan memberikan kekuatan buat saudara untuk menjadi pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat selanjutnya. Aku yang tadinya seorang penghujat. Seorang penganiaya, seorang ganas. Tapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu kulakukan tanpa apa? Pengetahuan itu di luar iman. Makanya doa Yesus di Taman Getsemani, doa Yesus di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Jadi Bu, kadang-kala suamimu bukan penjahat Bu. Cuman belum tahu apa yang dia buat. Doa Bu. Ucapkan syukur. Kita bukan bersyukur buat kelakuannya. Tapi kita bersyukur buat kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Ayat 14. Malah. Kalau kita bersyukur. Kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Klik ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa, orang yang tidak berdaya, orang penghujat, orang penjahat, orang ganas. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihinya. Agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Yang apa saudara? Yang tak nampak. Yang esa. Kalau saudara tanya sama saya, gembala. Apa pesan gembala? Di HUT gereja kita yang ke-18 ini. Pesan saya cuma sederhana. Bersyukur adalah kekuatan. Saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan. Bersyukur. Saudara-saudara yang kata dokter sakit, bersyukur. Bukan bersyukur Tuhan terima kasih aku sakit. Haleluya sebentar lagi aku akan ketemu engkau muka dengan muka. Itu namanya udah stres berat. Bilang Tuhan aku bersyukur. Walaupun kata dokter penyakit. Tapi firman-Mu berkata. Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku dan memberikan aku kemenangan yang gilang gemilang. Sama-sama bilang sama saya bersyukurlah kekuatan. Karena itu saya catat di sini syukur. Bukan milik orang lemah. Orang lemah ngambek. Orang lemah bersungut. Orang lemah mengeluh. Orang lemah menyalahkan keadaan. Orang lemah memaki-maki orang, menyudutkan orang, mencari kesalahan orang. Tapi orang kuat akan bersyukur. Sama-sama bilang di tangan saya ada kunci. If at your palm of your hands. Kalau di tangan saudara ada kunci. Kenapa engkau perlu panik? Kenapa engkau perlu stres? Kenapa engkau perlu kecewa? Kalau di tanganmu ada kunci, bersyukurlah kunci itu akan menyelesaikan segalanya buat kita. Yang setuju katakan amin. Saya catat di sini. Adapun orang yang bersyukur. Yang pertama. Kuat menghadapi segala keadaan dengan sukacita. Kenapa engkau tidak kuat menghadapi segala keadaan dengan sukacita? Karena engkau kurang bersyukur. Kalau hari-hari ini kau kayaknya lelah gitu. Kalau hari ini kau kayaknya stres gitu. Kalau hari-hari ini kau kayaknya kesel gitu ngadepin semuanya.
biarlah saya sebagai gembala memberi nasihat sederhana. Ibu, bersyukur yuk. Karena dampak dari syukur, engkau akan kuat menghadapi segala keadaan dengan sukacita. Dan apapun yang kita hadapi dengan sukacita, pasti akan berujung dengan mujizat dan kemenangan luar biasa. Katakan amin. Yang kedua, orang yang bersyukur akan kuat memikul tanggung jawab di tengah beratnya kehidupan. Stefanus bersyukur. Meskipun dia dirajam batu sampai mati. Dia kuat memikul tanggung jawab. Dia tidak maki siapapun, dia tidak hina siapapun, dia tidak emosi dengan siapapun. Tapi dia bilang, ya Bapa, jangan tanggungkan kepada mereka kesalahan. Yang dia pikul adalah tanggung jawab. Yesus bersyukur. Karena itu dia kuat pikul tanggung jawab. Sampai akhir salib dia berkata, sudah selesai. Yusuf bersyukur. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Karena itu dia kuat memikul tanggung jawabnya. Kita kadang-kala apa-apa capek. Apa-apa gak kuat. Apa-apa stres. Life is tough. Hidup ini memang keras. Saya berteriak sama saya dan bilang, pendeta kadang-kala hidup ini tidak adil. Saya akan bilang memang. Tapi pendeta kadang-kala keadilan tidak bisa saya jumpa. Memang. Haruskah kita berteriak karena keadilan tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu kita bersyukur Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan yang perintahkan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesaya berkata, hakku terjamin pada Allahku. Anak Tuhan gak perlu mengejar hak. Anak Tuhan gak perlu mengejar keadilan. Anak Tuhan cuma lakukan yang Tuhan kehendaki. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita. 10.000 boleh rebah di kanan kita. Itu tidak akan menimpa kita karena Tuhan bela kita dengan cara yang ajaib. Haleluya. Yang ketiga. Bersyukur membuat kita kuat menghadapi segala keadaan dengan sukacita. 2, bersyukur membuat kita kuat memikul tanggung jawab di tengah beratnya kehidupan. Sehingga kita gak jadi orang yang tertekan terus gitu. Yang ketiga, bersyukur membuat kita kuat mengerjakan segala keadaan dengan tenang. Tanpa mencari-cari alasan. Bersyukur membuat hidup kita asik. Kadang-kala kita ada saja alasan tidak mengerjakan sesuatu. Ya saya sih mau melayani tapi kan saya lagi sibuk. Saya sih mau aja melayani. Tapi kadang-kala orang pelayanan juga, kelakuannya kayak setan pendeta. Saya sih mau melayani pendeta. Tapi sorry ya pendeta, orang-orang pelayanan munafik. Aja belum bisa bilang masih PP. Apa pendeta? Fitnah. Fitnah. Kita bukan orang-orang yang cari alasan. Sekalipun saya harus berjalan dalam lembah kelam. Sekalipun saya harus lewati tantangan berat. Sekalipun saya harus menghadapi musuh yang berkemah mengepung aku. Tidak takut hatiku. Aku tetap akan berjalan bersama Tuhan yang tidak pernah mengecewakan aku. Sama-sama bilang saya memilih untuk bersyukur. Yang keempat, karena ini ulang tahun gereja ke-18, berarti ada 18. 1, bersyukur membuat kita kuat menghadapi segala keadaan dengan sukacita. Yang kedua, bersyukur membuat kita kuat memikul tanggung jawab di tengah beratnya kehidupan. Yang ketiga, bersyukur membuat kita kuat mengerjakan segala keadaan dengan tenang. Tanpa mencari-cari alasan, tanpa memojokkan orang, tanpa kecewa dengan perbuatan orang. Yang keempat, bersyukur membuat kita kuat menjadi pelaku firman Tuhan dengan tulus. Tanpa berjiwa transaksional. Kita kadang-kala mau jadi pelaku firman Tuhan dengan transaksional. Kalau Tuhan berkati saya akan mengembalikan perpuluhan milik Allah. Kalau Tuhan sembuhkan sakit saya
saya akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan jawab doa saya akan berhenti merokok. Kalau Tuhan sembuhkan sakit saya akan baca Alkitab sampai selesai. Buat saya, itulah transaksional. Tapi menjadi pelaku firman harus tulus. Yang setuju sama saya bilang harus tulus. Karena kalau saya tulus tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya akan diberkati. Saya tidak akan pernah turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Makanya Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jangan suruh Tuhan dulu bertindak baru kita mau kerja. Tapi saya memulai. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Saya berubah pikiran. Nggak jadi 18. Ya, tapi 5 saja saudara-saudara, ya kan. Bersyukur satu membuat kita kuat menghadapi segala keadaan dengan sukacita. Di tangan kita ada apa? Di tangan kita ada apa? Karena di tangan kita ada kunci. Pastikan kita bersyukur. Karena bersyukur bukan milik orang lemah. Bersyukur milik orang kuat. Karena dengan bersyukur kita kuat menghadapi segala keadaan dengan sukacita. Dengan bersyukur kita kuat memikul tanggung jawab di tengah beratnya kehidupan. Dengan bersyukur kita kuat mengerjakan segala keadaan dengan tenang tanpa mencari-cari alasan. Bersyukur membuat kita kuat menjadi pelaku firman Tuhan dengan tulus tanpa berjiwa transaksional. Dan yang kelima, yang terakhir. Bersyukur membuat kita kuat mengerjakan yang terbaik dalam hidup ini. Sambil memandang kepada Kristus. Kadang-kala kita bilang bagaimana saya bisa buat yang terbaik buat istri saya. Pendeta, istri saya ngecewain saya. Gimana saya bisa buat yang terbaik buat suami saya, pendeta? Kadang-kala suami saya nyebelin, pendeta. Gimana saya bisa buat yang terbaik di kantor saya, pendeta? Bos saya pelitnya minta ampun. Bagaimana saya bisa buat yang terbaik di gereja? Orang-orang gereja juga kadang-kala ngomongnya nyakitin. Kita berbuat yang terbaik. Karena kita tahu Yesus selalu buat yang terbaik. Taruh tangan kanan sudah di dada dan bilang, saya anak Tuhan Yesus. Saya bukan bunglon. Yang warna saya tergantung lingkungan saya. Tapi saya anak Tuhan Yesus. Kualitas saya. Langkah saya. Keputusan saya. Sesuai dengan apa yang Yesus mau. Selamat ulang tahun ke-18. Tuhan Yesus memberkati kita.